waktu dibangun PLN Bakaru. Tapi ini kakak sepupu saya yang marah. Daftar pembantu rumah untuk masak-masak. Karena bapak saya merantau. Supaya dapat duit, rumahnya kakak sepupu saya ini Nurhaida kosong karena suaminya camat. Maka kita tinggal di rumahnya, lalu rumah saya dikontrakkan. Yang kontrak rumah itu bidan orang Toraja. Saya pernah jual jalan kote. Waktu itu es lilin di sebelah kanan saya, jalan kote di sebelah kiri. Di kampung setiap 17 Agustus ada lomba olahraga yang satu kecamatan dikumpulkan, dan pada saat itu dikumpul di desa namanya Desa Rajang. Saya jual es lilin musim hujan. Mana laku? Saya ingat waktu itu saya jalan kaki. Desa Rajang ke kampung saya, Desa Bungi, itu bukan aspal tanahnya, tapi batu cadas. Saya menangis dalam perjalanan, saya SD. Saya menangis dalam perjalanan, apa yang saya pikirkan? Tidak ada saya bawakan uang mamaku. Tidak laku jalan koteku, tidak laku es lilinku. Saya jalan kaki. Saya tidak mau balik ke belakang kalau ada motor karena saya takut kecewa. Nanti saya berharap dibonceng, ternyata tidak. Apa yang terjadi? Lewat Pak Cambang, kakak ipar dari kakak Nurhaida. Sekarang tinggal di Tarakan. Ada mobilnya Honda tua. Dia singgah mengambil saya dan saya bawa itu es namanya Tante Indar. Tapi saya selalu jaga salat saya. Saya pernah masuk ruang kelas kuliah di Sospol, PIS 3, lantai 2, 207. Saya keluar, dia tunjukkan teman seniorku. Nah bilang, kau cakar terus kau pakai, tidak malu kau itu. Saya tidak marah dan saya tidak dendam. Ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, sekarang itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah jadi tukang cuci. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau. Pergi di kompleks ID Antang. Pakai sepeda BMX. Sepedanya sepupuku orang Lasape. Saya berangkat pagi-pagi hari Ahad. Tahu kan kompleks di Antang? Saya mencuci pagi-pagi. Saya tunggu sampai kering. Sore saya setrika. Selesai setrika, saya naik sepeda lagi ke Jalan Beringin. Ada sepupuku di situ, pegawai PU, namanya Pak Hamzah. Istrinya sepupu saya namanya Singar. Saya pergi apa? Ngajar ngaji. Tapi saya selalu jaga salat saya. Nabi lebih susah hidupnya dari saya. Saya masih lihat bapakku. Tapi saya tidak bisa dilihat. Tapi saya bangunkan masjid. Di kampung saya namanya Masjid Bani Abdul Latif. Sayang sekali dia tidak sempat melihat saya bangunkan. Sebagai rasa sayang saya kepada bapak saya bangunkan istrinya masjid. Saya kasih nama Masjid Hajah Sitimang. Ibu saya ini petarung. Dulu kalau ada pengantin, kerjanya cuci piring. Kalau ada orkes, ngintip. Buka-buka saja gorden dilihat. Basah semua dasternya dan saya ada di sampingnya.
tapi hidup saya tidak lebih susah dari Rasulullah. Rasulullah belum lahir sudah tidak ada bapaknya. Baru 4 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun meninggal lagi. Bawa kembali ke Mekah. 6 tahun meninggal ibunya. Saya yakin tidak ada mungkin di sini usia 6 tahun sudah yatim piatu. Rasul yatim piatu usia 6 tahun. Nabi diusir dari kampungnya. Nabi pernah Hasan Hussein cucu beliau pucat. Kenapa? 3 hari tidak ketemu makanan roti. Hanya minum air dan beberapa kurma. Tapi sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi galau. Sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi banyak utangnya. Sampai detik ini kita tidak pernah Nabi pinjol. Padahal beliau miskin. Apa rahasianya? Karena selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kita banyak ekonomi kita susah. Saya tahu yang hadir di sini lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Dan itulah kelebihan kita orang kaya. Itulah kelebihan kita orang miskin. Mau datang dengar seperti ini. Orang kaya mana mau datang seperti ini. Mungkin ada yang datang karena berharap kado minyak. Wajar karena kita miskin. Tapi jangan menghilangkan cintamu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya malam ini saya sebut persembahan cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir, Allah tahu banyak dosa kita. Allah tahu banyak kita nipu. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapa dosa kita? Umar bin Khattab pernah mau membunuh Rasulullah. Khalid bin Walid pernah perang dengan Nabi di perang Uhud. Tapi beliau-beliau itulah orang yang dijanji surga oleh Allah. Dan saya yakin tidak ada di sini yang benci kepada Rasul. Tidak ada yang pernah ada niatnya mau membunuh Nabi. Mungkin ada dosa kita karena kita terpaksa melakukannya karena kita miskin. Mungkin ada di antara kita terpaksa bohong karena kita susah duit. Tapi demi Allah kalian sabar. Kalian lebih mulia di sisi Allah daripada yang mentereng kekayaannya tapi nipu rakyat dan mencuri uang rakyat. Tangkalinge madeceng. Taruh ni kasiasi. Tapi ajak tapakatuna letak.